Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatul Nur Laila. Saya adalah mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta tahun 2023 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenal malaikat. Jadi kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Ada yang tahu iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Saya tahu Berapa, Dek? rukun iman yang kedua. Oke, jadi yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul. Nabi dan Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Iman itu artinya adalah percaya atau yakin. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk yang sempurna, yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur, yang tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Malaikat itu dikatakan sempurna karena tidak memiliki hawa nafsu itu ya, makanya dikatakan sempurna. Nah, di sini kita akan belajar mengenal nama-nama malaikat. Ada yang tahu jumlah malaikat ada berapa? 10. Bisa nyebutin nggak? Bisa. Ayo, apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, ada 10 ya nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Sebenarnya malaikat itu ada banyak, nggak cuma 10. Tapi yang wajib kita imani atau yang wajib kita ketahui itu 10 saja. Yaitu tadi ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke, di sini kita akan membahas tentang tugas-tugas malaikat. Yang 10 tadi. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagi rezeki. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Izrail mencabut nyawa, pinter. Terus yang ke-5 dan 6, Munkar Nakir sebagai penanya kubur. 7-8 ada malaikat Raqib dan Atid, yaitu sebagai pencatat amal baik dan amal buruk. Yang mencatat amal baik ada malaikat Raqib, yang mencatat amal buruk ada malaikat Atid. Terus 9-10 ada malaikat Malik dan Ridwan, yang tugasnya menjaga pintu surga dan neraka. Yang menjaga pintu surga malaikat Ridwan. Yang menjaga pintu neraka malaikat Malik. Oke, tadi itu ada 10 nama malaikat beserta tugasnya ya, sudah Mbak sampaikan. Terus sifat-sifat yang wajib kita contoh dari malaikat itu nanti saya bacakan ya. Yang pertama, malaikat itu selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Jadi malaikat itu wujudnya itu datangnya tidak selalu ganti-ganti sesuai keinginan atau perintah oleh Allah. Terus yang ketiga ada malaikat, sifat dan perilaku malaikat yang bisa kita contoh itu malaikat tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat itu tidak seperti manusia ya, tidak mempunyai nafsu. Malaikat itu tidak merasa lapar, tidak merasa ngantuk gitu ya. Makanya itu dibilang makhluk sempurna. Terus yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat itu orang ngantuk, orang turu ya dewe ya. Beda.
Terus malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Jadi malaikat itu kalau misalnya ada pengajian, misalnya di Ngeleri ada pengajian mujahadah, itu malaikat itu pada turun dari langit untuk mendatangi majelis-majelis zikir seperti itu, mujahadah. Jadi senang mendatangi tempat-tempat yang untuk mengingat Allah gitu loh. Ya toh? Paham toh? Terus yang ketujuh, sifat dan perilaku malaikat. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Misalnya itu ketika kamu ngaji ke musola, itu sambil menunggu adzan, kamu itu duduk terus berdoa. Itu malaikat itu juga ikut mendoakan kita gitu ya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya dan juga sifat-sifatnya ya. Ya, Sudah pada paham dan mengerti? paham. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian materi tentang nama-nama malaikat dan tugasnya dari Mbak. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.